Halo semua, dengan saya Angie. Welcome to our conversation over coffee. Saat ini kita udah kedatangan dokter kita dari JPP Skin Laser Clinic, yaitu Dokter Nita, dan tentunya bersama dengan loyal pasien kita yaitu Kak Marcella. Halo Dokter Nita, apa kabar? Baik, Kak Marcella gimana kabarnya nih? Baik Kak, terima kasih. Dokter apa kabar? Baik Marcel, makin cakep ya. Makasih ya. Terima kasih banget loh. Oke, hari ini nih kita mau ngebahas tentang permasalahan kulit yaitu jerawat. Tapi sebelumnya mungkin Kak Marcel boleh nggak sharing sedikit tentang pengalamannya nih dulu waktu masih jerawatan. Oke, jadi seperti yang dokter Nita udah tahu ya. Jadi waktu itu tuh kisaran 1,5 tahun yang lalu nih Kak, aku tuh tumbuh jerawat ya. Tumbuh jerawat di posisinya tuh kayak di daerah T sih memang. Jadi kayak banyak di jidat, sama kayak di bagian pipi. Nah, aku tuh memang selama ini mobilitasku tinggi banget. Jadi aku suka kemana-mana gitu karena ya zaman sekarang di mana-mana macet kan Kak. Jadi aku tuh lebih sering pakai kemana-mana naik motor supaya lebih ringkes. Jadi mungkin karena aku kena debu, kena matahari, ditambah aku punya muka tuh memang pada dasarnya pori-porinya agak besar. Jadi aku lebih cenderung berminyak gitu loh Kak. Jadi kata dokter Nita juga ya itu salah satunya aku jadi jerawatan juga. Iya. Nah dok, kira-kira kenapa sih nih bisa terjadinya yang namanya jerawat? Nah, kita harus tahu dulu jerawat itu apa itu jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi karena folikel rambut kita tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati. Kemudian ada beberapa faktor nih penyebab jerawat. Pertama, kelenjar minyak atau kelenjar sebaceus yang terlalu aktif. Oke. Kemudian adalah pelepasan sel-sel kulit mati yang tidak normal. Kemudian ada proliferasi bakteri penyebab jerawat itu sendiri. Oke. Kemudian ada perubahan hormon seperti obat-obatan juga bisa mempengaruhi perubahan hormon. Kemudian ada penyakit-penyakit hormon tertentu. Ya dok, kalau banyak makan obat-obatan tuh bisa juga mengakibatkan Bisa, ya. Kemudian lifestyle yang buruk. Oh, kayak aku suka tidur tengah malam. Oh ya Bergadang, tidur tidak cukup, tidak 7 sampai 8 itu memang jam, sih, Dok, ya. makan nggak benar. Aduh, iya. Stres kamu harus dikontrol, Marcel. Bener, aku juga agak kurang suka buah-buahan, jadinya aku tuh sedikit makan buah memang. Manis juga dikurangi. Oh, memang manis juga harus. Harus dirubah lifestyle. Pantes aja ya Kak, aku selama ini juga bingung kok bisa begitu. Oh ternyata tadi memang faktor-faktor yang udah dokter Nita jelasin itulah yang bisa buat jerawat ya. Aku memang cenderung tuh ya dok ya, karena dokter tahu sendiri lah, aku kan di sini profesinya juga sebagai lawyer, yang kadang tuh Sibuk udah ya. ada sidang, besoknya ada lagi sidang lain, aku harus ngedrafting gitu kan sampai tengah malam sambil minum kopi sampai ngantuk-ngantuk. Udah nggak kepikiran tuh dok yang namanya aku ngebersihin muka. Itu yang kepikirin cuma aduh pengen buru-buru tidur ketemu bantal plek gitu. Jadinya ya aduh emang harus telaten ya dok ya, harus bersih ya. Tapi ya itulah untungnya aja ketemu dokter Nita di JPP Skin Laser Clinic. Jadi aku udah punya solusi untuk mengatasi jerawat aku. Dok, pada saat Kak Marcella ketemu dengan dokter Nita nih, boleh bocorin sedikit nggak perawatan apa sih yang dokter rekomendasikan untuk permasalahan kulitnya si Kak Marcella ini? Ya, pertama kali Marcella ke JPP, saya bilang sama Marcella, ganti dulu lifestyle-nya. Tidur cukup. Bener itu. Ya, Marcella tidurnya yang cukup, jangan bergadang 7 sampai 8 jam. Makan yang sehat. Jangan pencet-pencet tuh jerawatnya. Iya bener, kadang aku tuh suka kurang nggak sadar gitu dok ya, kurang ngeh gitu tiba-tiba aku lagi gini gitu kan. Akhirnya jerawatnya jadi lebih radang ya dok ya. Kemudian olahraga paling penting nih ya. Simple tapi penting. Iya bener banget. Kemudian pas datang kita facial dulu. Oh, Kita oke. bersihin tuh wajahnya tuh dari komedo yang menyumbat-menyumbat. Sel-sel kulit matinya kita buang dulu. Kemudian kita laser dan light. Oh, oke. Laser dan light fungsinya untuk matiin bakterinya. Oh. Terus kita buang tuh rambut-rambutnya yang menyumbat di pori-pori. Kemudian lightnya bisa untuk rejuvenasi. Oh, oke. Setelah itu kita mesoakne. Mesoakne. Isi dari mesoakne itu semuanya isinya untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat. Kita meso tuh di bagian-bagian yang berjerawat. Betul, makanya Gitu. aku tuh seneng banget Kak ketemu treatment di sini tuh karena
pas banget sama waktu aku yang mobilitas tinggi, yang aku tuh nggak sempet kayak nggak telaten lah ya kalau pakai obat atau apa. Dan laser tuh buat aku tuh pilihan yang paling simpel sih, sangat simpel, yang kita nggak perlu repot-repot tinggal dok aku mau treatment nih, nanti dijadwalin sama dokternya di appointment, ya udah aku tinggal datang, ya udah iya lakukan perawatan, sesimpel itu sih Kak. Nah, berarti nih perawatan di JPP tuh tidak hanya untuk permasalahan jerawatnya aja ya dok, tapi sampai ke akar-akar permasalahannya juga. Jadi istilahnya kan kalau jerawat tuh never ending jerawat tuh kan ya? Iya bener, never ending story Never kayak film ending story, Korea. iya bener banget. Iya, timbul gitu. Lama banget emang Kak, kalau udah jerawat tuh lama gitu, perginya kapan sih gitu kan? Belum bekasnya ya belum kan? bekasnya Kalau lagi. nggak cepat. Kalau kita pencet-pencet kan Makanya bekas. itu ya, Angie, Marcella, pentingnya kita harus berkonsultasi pada dokter yang berkompeten. Iya, betul banget. Iya, jangan sembarangan. Betul. Apalagi aku kalau ketemu dokter Nita kan, aku cuma ngomong gini loh Kak. Dok, aku mau dong kulitnya kayak dokter Nita, mulus banget, glowing kayak gitu ya. Aduh. Sekarang juga lebih mulus ya daripada dokter ya. Ya, ini semua berkat dokter. Makasih loh dok sebelumnya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih, ini kan seru banget ya pembahasannya. Aku ada satu games untuk Kak Marcella. Wah, games apa tuh? Nggak kok jadi deg-degan ya? Oke, nama gamesnya adalah jawab cepat. Oke. Jadi aku ngasih pertanyaan, aku cuma punya 3 pertanyaan. Aku kasih pertanyaan ke Kak Marcella langsung jawab, nggak boleh mikir ya. Oke, ready? Ready. Oke. Jawaban pertanyaan pertama. Kak Marcella pernah dibully nggak gara-gara jerawat? Untungnya belum sampai situ sih. Belum sampai tahap Jangan itu. ya. Jangan sampai ya. Belum sampai karena udah keburu rapih duluan. Udah keburu teratasi duluan. Udah keburu ketemu dokter Rita duluan. Bener. Jadi nggak nyampe situ. Ya. Pertanyaan kedua, pernah merasa insecure nggak gara-gara jerawat? Banget sih Kak, kalau insecure banget, karena kan kebetulan yang tadi aku bilang, aku tuh kerjanya ketemu klien, jadi tuh ketemu klien yang mukanya mulus, glowing, aduh aku tuh pas lagi ada jerawat lagi radang-radangnya, itu bawaannya tuh kayak, aduh insecure gitu, dan nggak pede, kita ngomong juga mau ngejelasin apa tuh jadi kayak, aduh kayaknya kok dia glowing banget, sedangkan aku kumel begini banyak jerawat, aduh itu sih pasti sih Kak, kalau ngerasa insecure pasti sih. Oke, pertanyaan terakhir, pernah ngerasa depresi nggak sama nih jerawat ini yang timbul-timbul melulu? Sedikit sedikit aku pernah sampai ngerasa aduh nih gimana ya, karena di saat ya di umur-umur kita gini kan Kak ya, teman-teman aku, teman-teman yang seprofesi juga semuanya tuh udah pada ngerawat semua. Nah aku yang paling santai, jadi mereka tuh udah mukanya udah glowing, udah mulus, sedangkan aku tuh yang cuek, kemana-mana juga yang penting kerjaan beres, jadi udah nggak sempet ngatasin, lupa merawat diri, ya jadinya akhirnya ada timbul kayak, tapi sedikit sih Kak, tapi makanya aku langsung datang ke dokter Nita, Ke JPP. Oke, untung di saat yang tepat ya ketemu dengan dokter Nita. Oke, sepertinya pembahasan kita hari ini udah cukup ya, walaupun seru banget nih, masih banyak pembahasan lain yang mau ditanyakan. Mau bahas yang lain ya, Mau bahas Kak, yang ya. lain ya, oke. boleh minum dulu ya, Boleh, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Marcella yang udah mau sharing tentang pengalamannya ya, tentang masalah jerawatnya. Terima kasih juga untuk dokter Nita yang udah mau berbagi pengetahuan, edukasinya bermanfaat banget. Oke, jadi nggak cuman Kak Marcella aja, jadi buat temen-temen juga yang punya permasalahan yang sama itu bisa diatasi dengan edukasi yang udah dikasih oleh dokter Nita. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa on the next conversation over coffee. Bye-bye.